Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Juniarsi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Seni Tari, Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang berjudul Melestarikan Budaya Indonesia. Mari langsung saja ke materinya. Di sini ada abstrak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budaya bangsanya sendiri. Indonesia memiliki budaya bangsa yang beraneka ragam dan disatukan menjadi budaya bangsa Indonesia. Agar budaya bangsa tidak punah oleh perkembangan zaman, maka pemerintah, pendidikan dan budaya agar dilestarikan dengan regenerasi nilai-nilai budaya daerah agar tidak punah. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia, Indonesia kaya warisan budaya dan kearifan lokal, di mana peran generasi muda sangat diharapkan dan dibutuhkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal atau melestarikan budaya Indonesia. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu di sini ada pendahuluan. Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari kepulauan yang beraneka ragam suku bangsa, keragaman adat dan budaya. Kebudayaan itu sendiri terdiri dari suku ras, kuliner, fashion, kesenian, rumah adat, pakaian adat, musik tradisi, dan lain-lainnya. Agar budaya Indonesia tidak punah, kita sebagai generasi muda atau generasi milenial wajib melestarikan budaya Indonesia itu sendiri. Lalu ada pembahasan. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, musik tradisional, kuliner, dan rumah adat. Kebudayaan daerah tercermin dari berbagai aspek kehidupan masyarakat seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda-beda atau memiliki ciri khasnya masing-masing. Adapun berikut kebudayaan yang ada di Indonesia yaitu 1. Rumah adat. Adapun salah satu contoh rumah adat yang ada di Indonesia yaitu Rumah Adat Gadang. Rumah adat ini merupakan rumah adat Sumatera Barat. Yang kedua, ada upacara adat. Upacara adat merupakan suatu bentuk tradisi yang bersifat turun-temurun yang dilaksanakan secara teratur menurut adat kebiasaan masyarakat dalam bentuk suatu rangkaian aktivitas. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia yaitu upacara adat pernikahan atau mapak panganten dalam masyarakat Sunda. Mapak panganten adalah menyambut kedatangan pengantin dan keluarganya. Lalu yang ketiga ada aksara. Aksara merupakan beragam tulisan yang digunakan untuk secara khusus menuliskan bahasa daerah tertentu. Salah satu contoh aksara yang ada di Indonesia yaitu aksara Jawa atau Hana Caraka untuk menuliskan bahasa Jawa. Yang keempat ada tarian. Biasanya tarian berfungsi untuk menyambut tamu, peringatan hari atau peristiwa tertentu, dan bentuk ritual keagamaan. Tarian Indonesia dibagi dalam dua kelompok, yaitu ada tari tradisional dan tari kontemporer. Salah satu contoh tarian yang ada di Indonesia yaitu tari topeng Cirebon yang berkembang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Penarinya memakai properti topeng sebagai aksesoris dan berfungsi menutupi wajah penari. Yang kelima ada musik. Musik tradisional Indonesia umumnya menggunakan instrumen perkusi, terutama gendang dan gong. Musik tradisional yang paling banyak digemari adalah gamelan, angklung, dan keroncong. Sementara yang lainnya ada musik modern, ada pop dan dangdut. Yang keenam ada pakaian adat. Pakaian adat Indonesia merupakan pakaian tradisional yang berasal dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pakaian adat tersebut memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Salah satu contoh pakaian adat yaitu bedahan yang berasal dari Jawa Barat. Baju bedahan dalam kesehariannya untuk bawahannya biasanya menggunakan kain kebat batik atau menyesuaikan. Yang ketujuh ada kuliner. Kuliner Indonesia merupakan pencerminan beragam budayanya Indonesia. Masakan Indonesia biasanya memiliki penuh rasa atau cita rasa yang sangat kuat.
Salah satu contoh kuliner Indonesia yaitu kerak telur. Kerak telur khas DKI Jakarta. Kerak telur ini sendiri terdiri dari bahan-bahan nasi ketan dan telur ayam atau bebek yang digoreng, dipenekuk atau telur dadar dan ditaburi kelapa parut goreng dan bawang merah goreng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik mengumpulkan data melalui studi deskriptif dengan mencari referensi dari jurnal ilmiah di Google Scholar. Yang terakhir ada simpulan. Jadi kesimpulannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan tersebut berbentuk kebudayaan lokal. Budaya asing yang terus masuk ke Indonesia dapat mengikis atau melunturkan budaya lokal yang terdapat di Indonesia, sehingga harus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan sehingga budaya Indonesia dapat tetap ada. Berbagai cara dapat dilakukan dalam melestarikan budaya, namun yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki cinta budaya, kita dapat mencari dari kebudayaan dengan cara mengenal budaya itu sendiri melalui informasi di media sosial. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Terlebih zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kita harus lebih memanfaatkan media sosial zaman sekarang, bisa melalui postingan, foto, ataupun video kesenian budaya Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel jurnal ilmiah yang berjudul Melestarikan Budaya Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, harap dimaklumi karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.